JM Team, selamat malam. Akhirnya kita kembali lagi live. So hello buat JM Team semuanya yang udah kangen untuk kita bersapa-sapa secara interaktif. Dan pastinya juga yang mau nyawer-nyawer, ayo dong supaya nanti kita bakal baca-bacain juga pertanyaan-pertanyaan seru dari kalian. Kita bakal langsung tanyakan bersama dengan geng Rabu Evelyn Tan di sini. Kemarin kayaknya Kak Rizal sempat ditanya nama Nadgar ya. Apa kepanjangan dari geng Rabu? Geng Rabu. Akan saya tekankan ulang lagi supaya ingat ya. Silakan nih. Geng Rabu, rame bukan kaleng-kaleng. Udah hafal kan? Ini dia geng Rabunya Evelyn. Kita perkenalkan dari yang tengah dulu. Ini Bapak dosen sekaligus juga wartawan kita yang sungguh kita tuakan di sini. Maksudnya kita hormati di sini. Bagus ya. Langsung dari Surabaya, langsung ke studio JM TV. Asik. Mantap. Nanti kita bahas nih seru-seru buat Ya. tentang timnas kita nih, baik dari U23 sampai senior juga. Dan pastinya yang keren di ujung, aduh tumben banget nggak pakai kacamata hari ini. Kenapa? Ingin melihat kejelasan atau ingin menghindari kebeluran? Gimana? Di sini sudah ada yang sudah berkelana ya, saking kerennya sudah sehari-harinya bertemu dengan Roy Parler. Benar, asik. Ya, pernah bukain botol Roykin. Roykin Repar. Lebih keren Roykin sih padahal. Sungguh keren sekali ya. Nanti boleh minta tipsnya supaya saya juga melalang buana sampai sejauh itu ya kan. Dan pastinya yang muda yang berbakat, Rizal Pahlavi. Kasih. Thank you Evelyn. Seru ya, kita setiap Rabu emang selalu rame nih, tapi ramenya nggak kaleng-kaleng karena ini benar-benar fresh from the oven banget. Kita akan langsung meluncur ke Virzi dulu yang baru saja kembali dari Surabaya untuk menyaksikan timnas ya U23 di Sidoarjo. Oke, kenapa suaranya jadi begitu? Kita akan langsung bahas aja nih. Ini jujur nih ya, sebagai perwakilan rakyat Indonesia boleh lah ya. Sejujurnya kan ada kemirisan gitu ya. 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu Indonesia timnas U23 ini mampu berlaga sampai di semifinal. Nyaris tuh dapat juara 3, nyaris ya, tapi nggak apa-apa, tapi udah semifinal. Kenapa yang di tahun ini kok rasanya sulit sekali di kualifikasi Piala Asia aja nggak masuk? Gimana nih coba Virsi? Oke, sebenarnya kalau kita langsung membandingkan bahwa di 2024 emang 1,5 tahun yang lalu ya kita bisa menembus semifinal dan sekarang lolos pun enggak. Itu sebenarnya sedikit kabur kondisinya karena tim ini sangat berbeda. Kalau tim ini sama, misalnya pemainnya yang diturunkan sama, terus kita gagal ke Piala Asia, barulah itu bisa dibilang suatu hal yang mengecewakan. Tapi this is a different team. Nanti kita coba lihat deh line up ketika timnas Indonesia 2-2 lawan Korsel. Lihat tim ini, Velin. Ini tim, ini kuat. 9 dari mereka itu mungkin udah main di level senior sebelum itu. Kita punya Nathan, kita punya Ivar, kita punya Justin di belakang. Ini tulang punggung yang sangat bagus. Berapa banyak dari tim kita sekarang yang bisa masuk ke tim 2024 ini? Ini kalau gue bilang 2024 itu adalah perfect storm kita ya, dalam artian yang positif, di mana kita punya Hernando dan Rizky yang main begitu bagus di liga domestik, dilengkapi oleh pemain diaspora yang punya karakter kuat dan cocok dengan gaya permainan tim, dan juga pelatih yang ketika itu udah 4 tahun dia berada di sini, dia mengerti semua situasi kondisi. Ini bagus, tapi memang dalam sepak bola it's not just about the players, it's not just about the coaches, tapi ini juga tentang bagaimana kita menyediakan suatu constant stream supply pemain yang mumpuni untuk mengisi posisi di tim U23 ini. Karena kalau kita lihat kemarin, sebenarnya kan salahnya sebenarnya bukan kalah lawan Korea sih. Sebenarnya kan emang yang lawan Laos yang pertama, dan itu emang itu indefensible lah. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa membela apa-apa. Pemain harus bisa step up, pelatih juga harus bisa step up. Tapi kalau kita lihat pertandingan lawan Korea tadi, lagi-lagi soal game time ya, karena setelah pertandingan saya juga tanya ke Coach Gerald, ke pelatih Korsel juga, Lee Min Sung, pemain dia tuh terlihat begitu tajam, sangat kompetitif, sangat very sharp dalam setiap umpan, dalam setiap tackle. Korea, iya.
emang ketika dia bilang banyak pemainnya jadi andalan di K-League. Dan kalau kita lihat menit bermainnya ya, nih gue sampai liatin kemarin yang pencetak gol mereka kemarin si Hwang Do-yoon itu di FC Seoul, dia tuh udah main 25 pertandingan musim ini, 1787 menit. Dan Liga Korea tuh mainnya Februari November ya. Jadi kita kemarin ketemu pemain yang benar-benar lagi dalam liganya lagi jalan, mereka lagi panas-panasnya. Kapten dia Lee Sung-won itu 27 pertandingan udah main 1491 menit. Sementara total game time Liga 1 kita, Super League kita itu ada 360 menit. Dari semua itu Donitri Pamungkas Persija ada di puncak berapa menit main? Betul. Donitri. Jadi memang jam terbang itu ya. Tebak aja, Coba guess a tebak. number dari 360. Di bawah 100. Lo? Coba Di. 50. Baru main 6 menit. Hah? Donitri itu baru main 6 menit musim ini. Ray Arkan Fikri itu baru main 90 menit. Tapi satu pertandingan 89 menit lawan Bayangkara, sisanya 1 menit. Si Rahmat Arjuna 52 menit, Renan Hanan 68 menit. Jadi memang ini tim yang lagi mulai liga, terus habis itu ketemu pemain yang emang jago banget. Tapi fact bahwa kita bisa mengimbangi, kita nggak kalah jauh selama 90 menit, itu adalah suatu hal positif yang bisa kita ambil dari laga ini. Yang memang salah itu yang pertandingan pertama ya, dan itu yang harusnya dibenahi. Tapi banyak yang mengatakan hoki Caraka mainnya buruk gimana. Kalau nggak hoki siapa lagi gitu. Bahkan itu ketika pertandingan kemarin ya baru mulai 3 menit, sebelah saya tuh ada yang teriak hoki ganti hoki, itu gila. Terus habis itu bilang lari hoki lari gitu. Tapi setelah menit ke 10 kemudian hoki bermain bagus dengan penetrationnya, hard worknya dan nanti tembakannya juga akan dianalisis ya oleh Rizal. Itu nggak ada lagi teriak-teriakan negatif ke dia. Jadi kita semua di stadion tuh appreciate apa yang dia coba lakukan. Tapi emang jaraknya terlalu jauh. Coach Timo Schönemann kemarin saya juga ketemu after match, dia menyoroti teknik dasar aja para pemain udah beda dari cara pemain Korea itu ngirim umpan tegas, kontrol bola nggak pernah lepas jauh. Ini kan udah bukan lagi soal siapa pelatih dan siapa pemain yang turun, tapi bagaimana you develop football at a grassroots level, di mana para pemain bisa terbentuk sehingga bisa menciptakan pemain yang technically efficient dan bisa berkompetisi jadi andalan di liga mereka masing-masing. Lee Min Sung ini baru turnamen pertamanya loh sama timnas U23, dan kalau kita terus bandingin dengan tim yang 2024 itu akan sangat jauh terlihatnya karena kita punya pemain yang sekarang lagi kesulitan minutes played di liga masing-masing. Betul. Jadi memang ini jam bermainnya ini yang perlu dibanyakin, karena kita nggak bisa expect dong kalau tiba-tiba baru turunnya sekian menit, 6 menit udah expect harus bagus, belum bisa gitu ya. Dan apalagi tadi memang Firsa sudah sempat menekankan bahwa memang ada mungkin skenario yang lain yang sebenarnya bisa tercipta juga. Akan langsung dijelaskan oleh Rizal Pahlevi aja ya, biar kita langsung cepat bisa masuk langsung ke intinya yang panas hahihu. Silakan Rizal Pahlevi. Hola JM Team, jadi ini kita akan breakdown peluang terbaik, walaupun nggak ada shot on target, tapi ini masuk kategori peluang terbaik yang kita miliki di pertandingan semalam ya. Dan ini peluang yang datangnya itu sangat cepat, bahkan pertandingan baru berusia 20 detik ini kita sudah dapat peluang kayak begini. Dan gua rasa di momen seperti ini Korea lagi switch off, karena di 2 pertandingan sebelumnya mereka tampil begitu nyaman. Ketika menghadapi Makau mereka berpesta gol, lawan Laos juga mereka berpesta gol, dan ketemu sama kita yang startnya gua rasa dengan cara yang sangat tepat dan langsung mengirim bola, dan ada peluang emas yang terjadi berawal dari pemenangin bola di area tersebut dan bola jatuh di kaki Hanan. Akan tetapi ini peluang yang tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol, dan gua rasa ini mengubah jalannya dinamika pertandingan. Tapi di situasi ini, kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh Hanan itu sudah tepat menurut gua. Karena apa yang dia lakukan, dia dapat bola di sini, dia kirim bola ke area sini. Tapi lagi-lagi masalah timnas kita kan adalah soal mencetak gol ya. Kita berbicara soal dominan, kita selalu dominan. Bahkan penguasaan bola kita di AFF 23 lalu terendahnya tuh cuma 60%. Itu terendah loh, terendahnya 60%. Ke bawah di turnamen ini juga kita masih sama, masih jadi tim yang dominan juga. Tapi ketidakhadiran pemain di area ini menurut gue sangat-sangat costly ya, atau harus dibayar mahal. Karena lagi-lagi intensinya dari Hanan udah tepat, karena menurut gue kalaupun bola harus di cutback, ini nggak akan nyampe ke sini. Karena pemain Korea recovery-nya begitu cepat,
Dan bola di sini akhirnya pemain yang ini berhasil nge-track back, dia sadar persis ada kehadiran Arjuna di sana dan dia jemput bola dan bola berhasil di clearance dan peluang pun meluap begitu aja. Dan terbukti ini peluang yang harus dibayar mahal karena ini peluang di menit pertama dan 5 menit kemudian lahirnya gol dari Korea. Jadi menurut gua apa yang dilakukan sama para pemain Indonesia ini sebenarnya intensinya udah bener, tapi ketidakhadiran pemain di area ini menurut gue yang sangat-sangat harus dibayar mahal. Jadi menurut gue kejadian yang pertama ini kayak begini, walaupun ini masih peluang yang emas, tapi apa yang dilakukan Hanan gue apresiasi, itu adalah keputusan yang benar, tapi ketidakhadiran di box kecil, ini menurut gue yang harus dibayar mahal. Jadi menurut gue kalau yang ini nggak bisa didebatin, mungkin nanti Mas Firzi dan juga Bang Aldi bisa ngasih pendapat lain, apakah bola seharusnya bisa di cutback, tapi menurut gue enggak. Kita akan beralih ke peluang kedua, yang peluang diciptakan lagi-lagi dari area yang hampir mirip di area tersebut. Nih gue beralih dulu ya, nih gue hapus dulu. Yap, peluang dari Hoki Caraka. Hoki Caraka dapat bola di area sini, dia berhasil 1 lawan 1 di area ini, tapi menurut gue hal ini harus kita apresiasi ke Koreanya, yang mana Koreanya menurut gue apa yang mereka lakukan itu benar-benar kalau kita menonton tim sepak bola junior, kelompok umur harus lihat cara Korea bertahan kemarin. Karena posisi penjaga gawang dia nggak tepat di area sini, tapi dia maju ke area sini, dia bikin sudut area gawang sekecil mungkin, alhasil Hoki Caraka nggak punya kemungkinan untuk bisa ngelakuin shoot ke area sini karena space dia dibawa terus. Ini pemain juga pinter, pemain nomor 4 ini ya, dia pemain yang membayang-bayangin dan dia ketika dilewatin sama Hoki Caraka, gue ulangi, Hoki Caraka berhasil melewati dia, tapi dia nggak ngejar buntut. Dalam artian dia nggak ngejar begitu doang, tapi dia lari ke area sini dan menurut gue dia berhasil menutup space dari Hoki Caraka untuk mengirim bola ke area sini, yang mana sudah ada pemain di tiang 2 yang udah menunggu. Dan menurut gue dia pun pemain Korea yang ini juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Karena momen pertama, ketika Hoki Caraka berhasil ngelewatin pemain yang ini, dia nge-scan dulu posisi si pemain Indonesia yang ada di sini siapa. Alhasil, jarak antara dua ini berhasil di-maintain, berhasil dijaga, menutup kemungkinan Hoki Caraka melakukan cutback atau mengirim bola ke tiang 2. Alhasil, kombinasi dari pemain yang nggak ngejar buntut tapi nutup area, kiper yang berhasil menutup sudut area gawang sekecil mungkin, dan pemain dari Korea yang berhasil menjaga ketat pemain di tiang kedua, itu berhasil membuang peluang kita untuk bisa unggul atau menyamakan kedudukan. Alhasil, menurut gue segala apresiasi harus dikirimkan ke Korea dan ini masih menjadi PR yang berkelanjutan bagi kita dalam urusan mencetak gol. So, dari gue cukup begitu aja. Kita akan lanjut lagi ke diskusi bersama Evelyn. Thank you. Itu dia ya JM Team, kalau kita melihat dari penjelasan Rizal tadi, memang Arjuna ini melewatkan kesempatan emas sekali. Tapi kalau kita bicara soal Hoki Caraka, ini sebenarnya posisinya sudah luar biasa. Tapi memang harus kita akuin ini posisi bertahan dari Korsel sendiri yang memang keren ya. Coba Evelyn pingin langsung dengar dari Aldi sendiri gimana nih melihat betapa menonjolnya Hoki Caraka dan juga satu nama lagi Cahya Supriyadi. Bagaimana melihat mereka berdua dalam aksi laga melawan Korsel? Mulai gue pengen ngucapin turut berduka ya buat teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara semeton di Bali yang korban dan terdampak banjir juga. Semoga lekas kembali normal dan ya kita mendukung kalian lah, semoga kembali normal lagi. Oke, ke laga kemarin menghadapi Korea Selatan ya, nampak sekali Indonesia nggak belajar. Apa yang gue lihat di lapangan ya gitu, U23 ini nggak belajar. Di di final AFF ASEAN di final menghadapi Vietnam juga kita unggul penguasaan bola gitu. Gue gak ngerti apakah target mereka hanya penguasaan bola lalu selesai atau justru pengen menang. Apa artinya juga kan? Apa artinya lu pegang penguasaan bola tapi lu kalah gitu, karena yang harus ditingkatkan justru konversi goal rate lu gitu. Indonesia sejauh ini di kelompok U23 goal rate conversion rasionya itu di 9-10%, sementara tim top Asia itu 15-18%. Artinya masih jauh banget. Dan gue gak ngerti juga gitu kemarin, tadi gue liat interviewnya Firzi dari Kompas TV kepada Coach Herald bahwa Coach Herald bilang kita nggak bisa main dengan pressing setinggi itu, dengan intensitas setinggi itu selama 90 menit. Terus ngapain lu paksa main seperti itu? Nah itu dia justru. Satu itu. Kedua, di laga sepenting itu, lu mencoba hal baru menjadikan Arjuna sebagai bek kanan. Itu juga buat gue Mikel Tata. eksperimen banget. Enggak, diganti. Akhirnya Arjuna kan jadi bek kanan. Start kan dengan Mikel Tata. Di mana Arjuna sebenarnya di depan juga cukup mengancam gitu, dicoba di kanan.
ini bukan lagi laga coba-coba Bukan gitu uji loh. coba loh ini. Bukan uji coba gitu dan buat gua kenapa terlalu memaksakan lu bermain setinggi itu intensitasnya, dan kayak yang gue bilang waktu di hari Senin bahwa Korea ini satu jelas punya unggul individu yang bagus dan mereka nggak akan ragu-ragu untuk bermain high press dan nggak akan ragu-ragu untuk bermain sit back untuk menyerang sekali dua kali serangan balik, dan itu terjadi kemarin, gol cepat lalu mereka main mundur gitu. Walaupun ada yang bilang gitu bahwa Korea Selatan di menit-menit akhir setiap babak fisiknya melemah, menurun. Gua sih nggak setuju sama sekali. Oh, kenapa tuh? Ini bukan bagian dari fisik Korea Selatan yang melemah, justru ini pilihan bijaksana dari Korea Selatan untuk membiarkan Indonesia menguasai jalannya Hemat laga. energi Efektif mereka. aja Hemat gitu energi, ya. begitu loh. Jagain. Karena 90 menit itu ada dinamikanya, nggak bisa lu 90 menit terus main Paksain. high intensity. Mbappe juga capek. Capek, betul. Gitu loh. Dan kalau lu tahu kita nggak bisa bermain soccer seperti ini, ya buat gue ngapain lu paksain seperti itu? Biarkan Korea pegang bola, biarkan kita sedikit narik napas, ulur waktu, kita serangan balik juga bagus. Ya buat gue ini bukan nggak belajar. Buat gue yang gue lihat Indonesia nggak belajar dari apa yang terjadi di Juli 2025 di final ASEAN Cup di U23 juga, dan ya kesalahan terbesar. Percuma lu nguasain jalannya laga, tapi lu nggak bisa bikin gol ke gawang Laos. Oke. Itu yang menjadi buat gua terbukti bahwa lu belum siap masuk Piala Asia kalau lu nggak bisa bikin gol ke Laos. Oke. So after all, kalau kita rangkum yang tadi sudah disampaikan oleh Aldi, berarti apakah memang permainan U23 terutama ini belum cocok untuk diterapkannya total football? Apakah benar? Nggak ada total football juga sih kemarin. Iya, nggak total. Nggak ada. Ala-ala kali ya. Intensinya ala-ala. ke sana. Mengejar high pressing aja. Nah ini mungkin yang banyak salah ya. Total football Gimana itu tuh? bukan berarti total menyerang. Iya. Total football itu semua pemain bisa bermain di segala posisi. Segala posisi. Bisa back jadi striker, back kiri bisa menjadi sayap kanan, bertukar secara fluid. All attack football itu beda sama total football. Dan kemarin gua nggak begitu melihat bahwa Indonesia semenyerang itu. Ngepres setinggi itu iya. Kakang bermain sangat amat tinggi. Tapi nggak seberbahaya itu juga Nggak gitu. seberbahaya itu Oke. juga gitu. Penciptaan peluang kita seperti apa? Ya ini karena sebenarnya belum adanya filosofi sepak bola yang menyatu di bawah Nah. direktur teknik kita. Jadi kita lihat tim Indonesia lokal mainnya seperti biasa kan defense counter transisi cepat. Tapi timnas ternyata mainnya sangat berbeda dari itu. Nah ini makanya pentingnya si Zoers dia menyamakan seluruh filosofi kita. Apakah itu Villanesia 2.0 atau dia bikin suatu filosofi sepak bola baru yang akan dimainkan dari U23, dari U17, U19, U20, 23 dan senior. Karena ini yang diperlukan, karena kemarin Pak Erik juga ada menjelaskan bahwa sekarang timnas bermain 4 di belakang, itu keinginan tim mereka sesuai, ya udah itu akan menjadi filosofi baru kita. Tapi harus disesuaikan juga dengan klub mainnya apa. Jadi jangan klubnya main apa, timnasnya main apa, Iya, jadi beda nggak dong nyambung. filosofinya Ketika dia gitu mereka ya. nyampe ke timnas bingung. Nah Beda. ini yang nggak boleh.